Al-fa'idah as-sabi'atu, faidah yang ketujuh. Al-hikmatu fi ghasli sadrihi sallallahu alaihi wasallam bima'i thalji wal baradi hiya ma'a ma fiha min asy-syifaa'i wa 'adami taqadduri bil ajza'i turabiyyah allati hiya mahallun lil arjasi wa unsurihi al-aqdam. Jadi faidah yang ketujuh tentang proses pembelahan dadanya Rasulullah SAW, di mana hikmahnya ketika dadanya Nabi SAW itu dibasuh dengan air salju. Jadi airnya itu air salju, dalam arti bukan air salju yang kayak kita, bukan. Airnya itu dingin. Wal barad, nah barad ini para ulama itu beda pendapat. Al barad itu ada yang mengartikan air es. Wal barad juga ada yang mengartikan artinya itu air embun. Air es sama air embun sama atau beda? Kalau air salju sama air es sama atau beda? Antum pernah lihat salju? Di mana? Nyata, yang nyata maksudnya. Belum ada yang pernah ya? Belum ada ya? Jadi nggak tahu sih. Nah, jadi airnya itu airnya dingin, air salju. Nah, kenapa dengan air salju atau ya air embun atau air es? Ya silakan mau mengartikan air embun atau air es, silakan. Nah, kenapa? Karena air ini adalah air yang menjadi obat. Yang mana air ini tidak tercampuri dengan kotoran yang sebangsa tanah. Anda mau tanya, kalau air salju turunnya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari atas. Kalau dari atas mungkin kecampur tanah nggak? Kalau sudah ke bawah? Nah, tapi berhubung dari atas, airnya itu berasal dari atas, sehingga tidak tercampur dengan kotoran yang sebangsa tanah. Meskipun memang ya di bawah itu tempatnya kotoran, akan tetapi ya air yang khusus buat Rasulullah ya mustahil tercampur kotoran, enggak, suci, murni, bersih. Nah, kenapa dengan air salju atau air es atau embun? Al-imanu ila anna al-waqta yasqulahu wal ummatihi wa yaruqu li syari'atihi al-qara'i wa sunnati. Jadi ini adalah satu isyarat bahwasanya kenapa Rasulullah itu dibasuh dengan air salju atau air es. Karena isyaratnya ini melambangkan atau melambangkan lah, atau memberikan isyarat bahwasanya ini untuk masa depan umatnya yang bersih, untuk masa depan umatnya yang murni, yang suci. Jadi isyaratnya kenapa dengan air salju? Juga untuk kesucian atau kemurnian syariatnya Rasulullah SAW dan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu salah satu isyarat kenapa dengan air salju dan air es. Wal isyaratu ila suruji sadrihi ay insyirahu bin nasri ala a'daihi waz zafri bihi wal idani bi burudati qalbi. Juga isyarat yang lain yaitu untuk memberikan kelapangan kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah itu memberikan pertolongan serta kemenangan dari musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Jadi kenapa dengan air salju dengan air es itu isyaratnya itu Allah itu pengen berikan kemenangan kepada Rasulullah dari serangan-serangan musuh.
dari musuh-musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal idani bi burudati qalbihi ay tuma'ninatihi ala ummatihi. Juga Allah itu ingin memberikan ketenangan kepada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketenangan ini juga diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bil maghfirati lahum, maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tajawuzi an sayyi'atihim, dan juga Allah itu akan menghilangkan kesalahan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu akan menghapus dosa-dosanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dosa yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi dia meminta maaf, memohon ampun kepada Allah, janji tidak mengulanginya lagi, maka Allah pasti akan mengampuninya. Dan itu dosa yang dilakukan oleh umatnya Rasul tidak dibalas seketika itu, tidak langsung disiksa. Beda dengan umat-umat sebelumnya Rasulullah SAW. Jadi kalau umat dulu itu perbedaannya dengan umat Nabi kita itu apa? Perbedaannya itu sangat jauh. Jadi Allah itu saking cintanya sama Rasulullah SAW sehingga membedakan di antara umat. Jadi kalau di umat lain itu orang bikin dosa seketika itu langsung dibalas, tapi di umat Rasul dibalas. Jadi kalau di umat dulu itu orang zina itu langsung tertulis di jidatnya, dia itu penzina, orang zina. Kemudian juga dia bikin dosa langsung ditulis di pintu rumahnya, ente itu udah bikin dosa hari ini itu A B C D. Kira-kira kalau kita begitu malu nggak kira-kira? Dan itu nggak bisa dihapus. Coba antum bayangin, kita bikin dosa di hari ini terus tertulis di pintu rumah kita. Orang namun ngelihat pintu nggak kira-kira? Terus membaca dosa yang tuan rumahnya lakukan, malu nggak kira-kira? Coba kalau terjadi di umatnya Rasulullah SAW. Jadi saking cintanya Allah sama umatnya Rasul, sama Rasulullah terutamanya, nggak kepengen aib umatnya, dosa umatnya itu diperlihatkan, nggak kepengen. Jadi ditutup aibnya sama Allah. Coba kalau antum dosanya ditampakkan, diperlihatkan, dibicarakan, kira-kira malu nggak? Mungkin kita kalau saling ketemu begini malu, atau kan tertulis di jidat kita, ente hari ini maling jambu, mau ngaji ketemu di jidatnya ada begitu, belum taubat dia, malu nggak kira-kira? Tapi Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa kita. Makanya yang namanya dosa aib itu mesti ditutup. Nggak ada kan orang yang kepengen aibnya kebuka. Coba kalau aib antum dibuka semua, malu nggak kira-kira sama orang? Dosa antum diperlihatkan, malu nggak kira-kira? Makanya kita itu sering meminta supaya dosa aib kita itu ditutup. Kalau ketahuan orang, lain lagi ceritanya. Yang tadinya dia itu panutan, ketahuan dosa, ketahuan maksiat, malu dilihat orang. Maka kita perlu pintar-pintar menyembunyikan dosa. Kemudian waqala Ibnu Dihyah, telah berkata Imam Ibnu Dihyah rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Dihyah ini muridnya Imam As-Suhaili tadi. Jadi beliau itu muridnya. Innama gusila qalbuhu bizalji lima yush'iru bihi min tharjil yaqini ila qalbihi. Jadi sesungguhnya hatinya Nabi SAW itu dibasuh dengan air salju, karena ini mengisyaratkan bahwa ada rasa keyakinan bagi Rasulullah SAW, sehingga menyejukkan untuk hatinya Rasulullah SAW.
Jadi namanya airnya adem, dingin, itu sehingga ada rasa kesejukan. Kayak antum lagi gerah, keringetan. Biasanya supaya seger minum yang dingin atau yang panas? Yang dingin. Jarang kan kalau lagi gerah begitu minumnya yang panas begitu, jarang. Nah begitupun Rasulullah itu memberikan rasa keyakinan sehingga menunjukkan kepada hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waqad kana Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu baina takbir wal qira'ati Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal marad. Dan ini sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, yaitu di antara takbiratul ihram, maka kemudian beliau mengucap doa Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal marad. Allahumma ya Allah, ighsilni, basuhlah akan aku, min khataaya, dari kesalahan-kesalahanku, bithalji wal barad, dengan salju, air salju, dan wal barad, dengan air es. Jadi beliau ketika takbiratul ihram itu beliau berdoa sedemikian rupa. Wa arada ta'ala ayyaghsila qalbahu bima'in humila minal jannati fi tasdin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan liya'rifa qalbahu tibal jannati wa yajidu halawat. Juga Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki untuk membasuh hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air, yang mana air itu dibawa dari surga. Jadi air itu, air salju, air barad itu dibawa dari surga, yang mana dibawanya itu fitasfin, di dalam satu bejana atau satu wadah, min zahabin, dari atau terbuat dari emas, mumtali'in hikmatan wa iman, untuk memenuhi hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hikmah dan keimanan. Jadi air yang dibawa dari surga dengan wadah yang terbuat dari emas, Allah itu kepengen memenuhi hatinya Nabi itu dengan berbagai macam hikmah dan keimanan. Liya'rifa qalbahu tibal jannati wa yajidu halawatiha. Supaya apa? Supaya hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui bahwasanya keimanan air yang dibawa itu dari surga, juga untuk supaya Nabi itu mengetahui tentang supaya menemukan manisnya keimanan, manisnya hikmah dari keimanan. Jadi ketika air itu dibawa sama malaikat Jibril, kemudian ditaruh dalam satu bejana atau satu wadah yang terbuat dari emas, tujuannya supaya hati Nabi itu dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Dan tujuan bagi Nabi itu supaya Nabi itu tahu dan bisa merasakan kenikmatan serta kelezatan daripada hikmah dan keimanan. Fayakunu fid dunya azhada wa ala da'watil khalqi ilal jannati ahras. Juga kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama di dunia itu, Nabi itu adalah azhada, orang yang paling zuhud. Jadi kalau zuhud itu artinya orang yang tidak yang tidak kepengen dunia, tidak kepengen hal-hal duniawi. Jadi disebut zuhud. Dan zuhudnya beliau itu wa ala da'watil khalqi, beliau itu selalu mengajak kepada seluruh manusia. Jadi zuhudnya Nabi gak kepengen Nabi itu lirik dunia, tapi Nabi itu kepengen untuk ngajak orang. Wa ala da'watil khalqi ilal jannah, Nabi itu kepengen ngajak orang supaya kemana? Supaya masuk ke dalam surga. Rasul. Dan ini yang paling amat sangat dijaga sama Nabi. Jadi Nabi itu jaga betul. Dunia nggak kepengen.
Jadi dunia itu hanya ya sekedarnya. Tapi yang beliau amat sangat jaga di dunia ini adalah mengajak orang supaya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mulia atau enggak kira-kira? Nabi masuk ke surga sendiri atau pengen ngajak umat? Umat semua pengen diajak masuk ke dalam surga. Enggak kepengen ada satupun dari umatnya Nabi masuk ke neraka, enggak kepengen. Makanya kenapa syafaat itu kan kita pengen dapat syafaat semua kan? Kita syafaat itu yang kita harapkan. Karena kalau mengukur diri kita itu banyak dosa, banyak maksiat, sering ingkar sama Allah, ibadah jarang, ibadah sunnah apalagi, ibadah kagak doyan, dosa yang diperbanyak, maksiat yang diperbanyak. Nah, kira-kira kalau mengukur begitu pantas masuk surga enggak kira-kira? Enggak kan? Nah, terus yang harus yang kita butuhkan apa kira-kira? Makanya Nabi itu bersabda, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaat itu akan Nabi berikan itu li ahli al-kabair, bagi orang-orang yang selalu maksiat. Bagi orang-orang yang selalu melakukan dosa dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti jangan disalahpahami hadis ini. Oh berarti nanti orang yang dosa nanti dapat syafaat ya, kalau begitu saya bikin dosa aja kan. Orang nanti saya dapat syafaat karena syafaat itu buat orang-orang pendosa. Enggak begitu. Kalau begitu saya maksiat lah. Orang nanti saya juga pasti dapat syafaat kok karena ada hadis Nabi ini. Enggak begitu. Jadi kalau begitu bahaya atau enggak kira-kira? Makanya kita ini jangan merasa aman dari makrillah, dari makarnya Allah. Jangan merasa tenanglah, saya punya guru yang bisa berikan jaminan sama saya dan oh saya punya syekh yang bisa berikan jaminan sama saya. Jangan ngerasa begitu, nggak boleh. Oh tenanglah, orang ibadah saya setiap hari kok, puasa saya rajin, Senin Kamis rajin, puasa Daud rajin. Ya tenanglah, saya pasti masuk surga. Oh tenanglah, saya setiap hari sedekah kok, infak ke masjid, ngasih santunan anak yatim, ngasih fakir miskin, ngasih janda-janda. Jangan ngerasa aman. Tenanglah, orang saya tiap hari ngasih makanan sama tetangga-tetangga. Tenanglah, tiap hari saya kebaikin sama orang. Terus ngerasa aman, nggak boleh. Kita ini mesti merasa takut. Jadi kalau orang sudah merasa tenang begitu, terus mengandalkan amalnya, bahaya. Jadi justru kita itu harus ada dalam perasaan yang takut. Emang di antara kita ada yang pasti masuk surga? Ngerasa, oh saya pasti masuk surga, ada nggak? Coba ayat. Saya masuk surga pasti. Ada yang jamin antum, diri antum sendiri jamin nggak? Antum masuk surga atau enggak? Mau masuk surga atau enggak? Ibu-ibu mau masuk surga atau enggak, Bu? Bapak-bapak mau masuk surga atau enggak? Mau, sepatas mau. Mau. Semua orang pasti mau masuk surga. Nah, jalan menuju surga gampang atau susah? Susah kan? Iya kan? Ini mau ngaji jalan ke surga atau ke neraka? Ke surga. Orang banyak yang doyan atau enggak? Enggak kan? Enggak pada doyan. Iya kan? Makanya kadang-kadang kalau kita nih, kalau mau nuntut begitu, ibu datang ke sini, pahala ngajinya tahu nggak kira-kira? Enggak. Pak, bapak datang ke sini nih, pahala ngajinya tahu nggak kira-kira? Enggak. Coba kalau pahala ngaji itu nampak, umpama duit 1 M, penuh nggak kira-kira macam? Salah yang datang kalau itu ditambah, karena nggak nampak aja jadi nggak pada doyan ngaji.
menuju surga itu gak semudah yang kita bayangkan. Iya kan? Banyak halangan, banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Itu mau menuju surga. Nabi saja, Nabi yang sudah distempel sama Allah, dijamin masuk surga. Apa Nabi santai-santai? Berarti Nabi ngerasa aman gak kira-kira? Nabi ngerasa tenang gak kira-kira? Terus nggak mentang-mentang tenanglah, orang saya sudah dijamin sama Allah, ya udah saya nggak usah sholat, nggak usah zakat. Nabi begitu nggak kira-kira? Nabi saja tuh yang sudah dapat jaminan dari Allah masuk surga, Nabi nggak merasa aman. Apalagi kita yang belum dapat jaminan. Maka perlu kita perhatikan. Jadi jalan menuju surga susah sulit. Jadi kudu ada pengorbanan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu kana lahu a'da'u yataqawwaluna 'alaihi. Juga salah satu isyaratnya itu sesungguhnya musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Rasulullah itu selalu mengolok-olok kepada Rasulullah. Jadi ketika musuh-musuhnya Rasulullah itu mengolok-olok, mencaci maki, menghina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arada Allah taala an yanfiya anhu tab'al bashariyati min dhikri sadri wa su'il maqalatil a'da. Jadi ketika musuh-musuhnya Nabi itu menghina, mencaci maki kepada Rasulullah, Allah itu menginginkan, menghendaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat fi'an mutaba'al basyariyah, hendak menghilangkan watak manusia, kemanusiaan, sifat basariyah. Anak bertanya sama ibu-ibu kalau dihina sakit gak? Pak, bapak-bapak kalau dihina orang sakit hati gak Pak? Marah gak kira-kira? Marah kan? Nah, ketika musuh-musuh Rasulullah itu selalu menghina, mencaci maki, Allah itu kepengen menghilangkan sifat basariyahnya dari Rasulullah, sehingga ketika musuh-musuh Rasulullah itu menghina kepada Nabi, Nabi itu sabar. Ketika Rasulullah itu dicaci maki sama orang-orang kafir, Nabi itu tegar, nggak marah. Nah, itu sifat basariah. Kan kalau sifat basariah ini kita kalau dicaci maki marah kan? Nah, ketika Rasulullah dihina orang itu, Nabi itu nggak marah, marahnya hilang. Beda berarti sama kita kan? Nah, Allah itu pengen ngilangin sifat-sifat begitu. Atau kita dipukul orang, marah nggak kira-kira? Nggak cuma marah, dendam, ingin balas dendam, kan begitu. Tapi Nabi enggak, dihilangkan sama Allah. Min dhikri sadri, dari sempitnya, dari dadanya yang sempit. Dalam arti, kan kadang-kadang kalau kita dihina orang tuh gerundel gitu. Apa bahasanya gerundel? Menggerutu. Menghina kau orang, misalnya. Awas ya orang dihina deh. Nah, bagi Nabi nggak ada begitu. Jadi Nabi itu diluaskan sama Allah, dimaafkan. Orang yang menghina Nabi itu dimaafkan. Wasu'i maqalatil a'da, dan dari ucapan-ucapan yang jelek dari musuh. Jadi ketika musuh-musuh Rasul itu melontarkan ucapan-ucapan yang jelek, Nabi itu nggak merasa sempit dadanya, tapi diluaskan semua. Nggak ada sedikit pun Nabi itu marah, Nabi itu benci, Nabi itu dendam, Nabi itu dengki dan lain sebagainya. Nggak ada sifat-sifat ini.
Kenapa? Karena Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan pribadi Nabi. Khusus buat pribadi Nabi. Di luar itu lain lagi cerita. Jadi kalau Nabi kan setiap hari dihina sama orang kafir, Nabi marah nggak? Nabi mau berangkat ke masjid, Nabi dilempari kotoran, Nabi marah nggak? Nabi mau berangkat ke masjid, di depan pintunya sudah ada kotoran onta, Nabi nggak marah. Nabi dilempari kotoran, Nabi nggak marah. Nabi dilempari batu, Nabi nggak marah. Sampai Nabi giginya rontok, palanya berdarah, Nabi nggak pernah marah. Untuk bayangin, karena Allah itu menghilangkan toba al-basyariyah. Jadi dihilangkan sifat-sifat yang begitu itu nggak ada bagi Nabi. Fagusila qalbuhu liyuritha dzalika sadruhu sa'atan wa yufariquhu dhil. Maka hatinya Nabi itu dibasuh karena untuk mewarisi dada yang penuh dengan keluasan dan juga menghilangkan rasa kesempitan yang ada di dalam hatinya Rasulullah SAW. Jadi ketika ada orang menghina Nabi itu merasa luas hati. Ketika Nabi dicaci maki, hati Nabi itu merasa luas, lapang, nggak pernah ada benci. Nah itu untuk mewarisi kepada Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ini salah satu firman Allah. Dan sungguh kami mengetahui sesungguhnya engkau itu merasakan dada itu merasakan satu kesempitan dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi Allah itu zat yang maha tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghusila qalbuhu ghaira marratin. Maka Nabi itu dibasuh hatinya itu tidak sekali dua kali. Jadi lebih dari itu. Fasara bihaitsu idza duriba aw shujja ra'suhu aw kusrat rubaiyatuhu. Jadi Nabi itu gak sekali dua kali. Kenapa? Karena Nabi itu akan menjadi orang yang mana idza duriba ketika Nabi dipukul, aw shujja ra'suhu ketika kepala Nabi itu terluka, au kusirat rubaiyatuhu atau ketika gigi Nabi itu rontok, kama fi yaumi Uhud, sebagaimana ini terjadi dalam perang Uhud, pada hari Uhud. Nah, kita tahu pada perang Uhud kaum muslimin itu mengalami satu kekalahan, ya kan? Jadi ketika Nabi suruh menjaga, kemudian pertama kali memang menang kaum muslimin itu, sehingga harta rampasan atau ghanimah itu ditinggalkan sama orang-orang kafir. Nah, kaum muslimin itu menyangkanya kita itu sudah menang, kaum muslimin itu sudah menang, sehingga orang-orang kafir itu pergi, kabur lah begitu. Padahal bukan kabur, mereka punya strategi yang lain. Ketika itu dikomandoi oleh Sayyidina Khalid bin Walid, belum masuk Islam. Padahal bukan kabur tapi mau memutar arah, sehingga kaum muslimin yang gak kuat dengan harta-harta rampasan itu akhirnya turun dari gunung. Padahal Nabi itu sudah mewasiatkan jangan turun dari gunung Uhud, tapi karena tertarik, tergiur, akhirnya turun. Kecuali sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, ya di antaranya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali. Nah, kemudian muter arah. Kita tahu Nabi dipukul, kena pukulan, kemudian terluka kepalanya, kemudian giginya copot, rontok. Nah maka kemudian Nabi itu nggak marah. Coba antum bayangin. Ini kalau sudah dipukul, kita marah nggak kira-kira? Kemudian palanya sudah terluka, marah nggak kira-kira kita? Giginya rontok, pasti marah. Nabi enggak. Bahkan yaqulu, Nabi berkata,
Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah untuk kaumku karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Kalau antum jadi nabinya kira-kira, antum dipukul orang gimana kira? Balas atau enggak? Atau sabar? Antum kepalanya bocor, diam atau balas? Balas. Antum giginya rontok, balas. Antum mau doakan orang tersebut? Borong-borong mendoakan ya, dihina, dilaknat dan lain sebagainya, doain jelek. Nah itu kita. Tapi bagi Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang paling mulia, tidak pernah keluar sedikit pun kata-kata yang menyakitkan untuk orang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa sedikitnya mencontoh daripada akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi umat yang dicintai dan dibanggakan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal